Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ya, uh, Saya Putri Novitasari sebagai perwakilan kelompok 7 untuk mempresentasikan mengenai fortifikasi pangan sebagai salah satu strategi pengentasan stunting. Sedikit saja latar belakangnya, stunting adalah salah satu masalah yang timbul akibat defisiensi zat gizi yang terjadi pada jangka waktu yang cukup lama. Indonesia masuk ke dalam peringkat 3 besar penyumbang kasus stunting di Asia. Kemudian salah satu kebijakan pemerintah dalam pengentasan stunting adalah melalui fortifikasi pangan. Saya langsung lanjut ke pembahasan perkembangan ilmu fortifikasi kaitannya dengan pengentasan stunting. Jadi fortifikasi pangan di Indonesia sudah dilakukan sejak 94, dimulai dengan fortifikasi iodium pada garam. Kemudian akan tetapi persyaratan mutu iodisasi garam ini baru diatur pada SNI tahun 2010 tentang garam konsumsi beriodium. Ada juga kebijakan fortifikasi pada tepung terigu menambahkan zat besi, asam folat, zinc, vitamin B1, B2 diatur dalam SNI tahun 2009. Ada juga fortifikasi vitamin A pada minyak goreng. Nah, sudah ada beberapa penelitian mengkaji mengenai fortifikasi hubungannya dengan stunting. Juga ada beberapa systematic review yang telah dilakukan mengenai fortifikasi pangan kaitannya dengan stunting di Indonesia. Nah, yang berikutnya merupakan perubahan paradigma pada fortifikasi pangan dan kasus stunting. Jadi menurut World Bank dikatakan bahwa mungkin tidak ada teknologi lain yang tersedia saat ini mengenai fortifikasi menawarkan peluang sebesar itu meningkatkan kehidupan dan mempercepat pembangunan dengan biaya rendah dan waktu yang relatif singkat. Jadi fortifikasi dikatakan World Bank itu waktunya singkat dan biaya rendah. Nah, beberapa fortifikasi yang berkaitan dengan kejadian stunting ada fortifikasi seng, vitamin D, dan juga vitamin A. Beberapa pengelompokan jenis fortifikasi ada yang berdasar kelompok sasaran, ada yang massal dan ada yang ditargetkan, ada juga yang berdasarkan signifikansi Kesmas, ada yang diwajibkan dan ada yang sukarela, juga ada yang berdasarkan proses fortifikasi, ada fortifikasi industri dan biofortifikasi. Selanjutnya mengenai keberlanjutan proses fortifikasi pangan dalam pengentasan stunting. Jadi ada penelitian Raut dan Sahu tahun 2018, mereka melakukan proyeksi prevalensi stunting di Indonesia. Proyeksi pada tahun 2050 prevalensi stunting itu akan sebesar 10%. Dengan laju penurunan rata-rata per tahun 3,9%. Akan tetapi di Riskesdas tahun 2018 prevalensi stunting itu hanya turun 1,2% per tahun. Jadi meski menurun, angka ini masih menjadi masalah kesehatan karena di ambang batas yang telah ditetapkan oleh WHO. Dan di RPJMN 2020 sampai 2024 juga perlu ada upaya, sudah disebutkan ada perlunya upaya meningkatkan SDM berkualitas dengan cara melalui percepatan penurunan stunting serta penguatan ketahanan ekonomi melalui fortifikasi dan biofortifikasi. Ini ada langkah-langkah peningkatan efektivitas fortifikasi pangan di Indonesia menurut Bappenas 2021. Yang pertama adalah regulasi. Jadi bagaimana pemerintah itu mendukung kebijakan dan kebijakan yang mendukung fortifikasi. Ya, yang kemudian adalah pengawasan. Jadi perlu dirancang mekanisme pengawasan implementasi dari SNI yang telah ditetapkan mengenai fortifikasi dan juga untuk meningkatkan kepatuhan industri mengenai standar produksi pangan fortifikasi, juga dukungan pembinaan agar pelaku industri mau memenuhi ketentuan yang berlaku. Kemudian yang ketiga adalah riset dan standarisasi. Ini perlu dilakukan oleh kalangan peneliti dan akademisi untuk mengembangkan bahan fortifikan, mengurangi ketergantungan impor dan inovasi teknologi yang dapat diadaptasi oleh pelaku industri. Dan riset perlu dilakukan untuk membuktikan efektivitas program fortifikasi yang sedang berjalan saat ini. Lanjut, ada 4 dimensi kunci keberlanjutan proses fortifikasi pangan hubungannya dengan stunting. Yang pertama adalah perspektif ekologi. Jadi bagaimana dampak lingkungan yang dapat muncul akibat
proses fortifikasi. Jadi perlu ada langkah-langkah yang perlu diambil untuk menghindari pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kemudian ada perspektif ekonomi, itu hal-hal dari segi ekonomi yang perlu ditimbangkan dalam proses fortifikasi pangan seperti biaya yang diperlukan, sumber pendanaan, affordabilitas atau keterjangkauan dari fortifikasi itu sendiri. Yang ketiga adalah perspektif politik, jadi bagaimana kapasitas nasional dari pemangku kepentingan utama mementingkan proses fortifikasi ini agar bisa berjalan dengan baik. Yang keempat adalah perspektif budaya. Walaupun fortifikasi pangan ini biasanya sih tidak mengubah sifat organoleptik suatu makanan ya, atau tidak ada perubahan apapun dalam makanan yang diberikan fortifikan, akan tetapi tingkat penerimaan budayanya bisa bervariasi antar daerah. Jadi bagaimana caranya agar proses program fortifikasi ini bisa diterima oleh seluruh kalangan masyarakat, begitu. Nah, ini adalah mandatory model dari fortifikasi berdasarkan tadi ya sektor ekonomi. Jadi yang pertama dilakukan adalah membangun partner pengembangan. Jadi antara pemerintah dan sektor swasta itu harus berbagi biaya. Kemudian ada improve. Jadi konsumen itu harus mau menanggung biaya berulang. Jadi kan kalau ada makanan di fortifikasi itu biasanya agak ada biaya tambahan sedikit. Jadi konsumen harus mau dulu. Kemudian untuk sustainabilitasnya itu adalah intinya di pemerintah itu harus mau menanggung biaya pemantauan dan biaya fortifikasinya gitu. Nah, untuk kesimpulan dan saran, jadi fortifikasi ini penambahan sejumlah zat-zat gizi tertentu dengan tujuan mencegah kekurangan zat gizi. Kemudian fortifikasi ini dapat dilakukan melalui fortifikasi industri dan biofortifikasi. Perubahan paradigma fortifikasi pangan hubungan dengan stunting adalah fortifikasi pangan merupakan salah satu cara yang paling hemat biaya untuk mengatasi kekurangan zat gizi mikro dan memainkan peran penting dalam kebijakan publik. Untuk sarannya perlu pendalaman lebih lanjut, penelitian fortifikasi terhadap efektivitas penurunan prevalensi stunting, dan juga tadi peningkatan efektivitas fortifikasi dapat dilakukan dengan pengembangan regulasi, pengawasan, riset, dan standarisasi. Terima kasih.